Halo guys, di sini kami akan mereview film yang berjudul Ghost in the Shell, film yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang masa depan di mana manusia sudah mampu hidup dengan organ berupa mesin dan hidup berdampingan dengan robot. Di Jepang terdapat perusahaan yang bergerak di bidang teknologi semacam ini. Namanya Hanka Robotics Corporation, yang mana perusahaan ini terus disupport secara finansial oleh pemerintah, untuk mengembangkan sebuah eksperimen gila yang mereka sebut Project 2571. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan prajurit android cybernetic. Coming to your position. Hanka berhasil menciptakan manusia android generasi pertama yang diberi nama Mira Kilian. Nama Mira diambil dari kata miracle karena dianggap suatu keajaiban yang dibuat oleh ilmuwan Hanka Robotics. Mira Kilian dikirim ke dalam unit pasukan counter teroris bernama Section 9. 1 tahun setelah Mira berada di Section 9, dia menjadi senjata tempur yang paling mematikan dengan kepiawaian dalam bertarung. Mira berhasil mencapai pangkat mayor di bawah komando pimpinan yang bernama Tuan Aramaki. Konflik dimulai saat konferensi di sebuah hotel. Mira ditugaskan untuk mengawasi pertemuan tersebut. Di hotel itu terdapat robot pelayan bernama Geisha. Robot yang ditugaskan untuk melayani tamu yang hadir. Di saat melayani, robot Geisha tiba-tiba menyerang Dr. Osmond, yang ternyata sudah diretas oleh Kuze untuk mengambil informasi yang ada pada Dr. Osmond. Mira yang melihat hal itu segera mengkonfirmasikan kekacauan yang terjadi kepada salah seorang rekannya yang juga merupakan anggota Section 9 bernama Bato. Mira menyuruh mereka menyusul ke tempat kejadian sambil mengaktifkan mode invisible, meski dia belum mendapat perintah dari komandannya yaitu Tuan Aramaki. Namun Mira segera bertindak demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Please answer me. Collaborate with Hanko. Ketika robot Geisha berhasil dilumpuhkan, Mira justru melihat kepingan-kepingan kejadian yang terjadi pada masa lalunya. Ia merasa dirinya rusak, karena muncul visual-visual yang tidak seharusnya ada. Mira semakin penasaran dengan Kuze yang mungkin berhubungan dengan masa lalunya. What do you want from me? Visual efek yang menceritakan teknologi yang canggih, membuat penonton puas akan latar pemandangan kota di Jepang yang sangat futuristik. Menampilkan layar-layar hologram yang nampak apik di malam hari. Visual yang dilihat dari pemeran Mira pun terkesan abstrak, mampu membuat penonton semakin penasaran bahkan konflik utamanya. Serta desain Mira dan Bato yang menarik dapat memudahkan untuk diingat. Film ini menyuguhkan plot twist yang menjadi fakta mencengangkan, sehingga penonton tak pernah membayangkan sebelumnya. Konflik-konfliknya mendorong penonton untuk merasakan sensasi memecahkan isu identitas manusia. Film ini menjadi salah satu pilihan film fiksi ilmiah yang terbaik, jalan cerita yang disuguhkan begitu menarik. Bagi pecinta fiksi ilmiah, film ini menjadi referensi yang menarik. 所長事件を取れ